Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dalil bahasa Indonesia bersama-sama ya. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Lughatul Indonesi, bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan teks yang sama dengan teks yang pekan depan, yaitu muamalah riba. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah belajar pada teks ini, yaitu membuat kesimpulan ya. Kesimpulan tentang apa itu riba. Nah, kemarin antum kerjakan tidak tugasnya di rumah? Ya, tugasnya memang tidak dikumpul ke ustazah ya, tetapi untuk belajar di rumah. Karena sebentar lagi kita akan persiapan latihan 1 ya. Maka antum semua harus banyak-banyak berlatih, menyimpulkan, kemudian memberikan tanggapan, karena nanti latihannya juga seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita materinya masih mendengarkan teks muamalah riba yang seperti yang kemarin, tetapi hari ini membuat tanggapan. Nah, tanggapan terhadap apa? Nah, nanti soalnya akan ustazah bacakan di akhir cerita ya, di akhir pembacaan. Jadi kan ustazah nanti kan baca teks. Nah, setelah membaca teks, ustazah akan bacakan soal apa yang harus ditanggapi gitu ya. Tema pada hari ini yaitu tentang muamalah riba. Ya, muamalah riba. Wahid isnani thalatha. Pernahkah kamu ke toko, warung atau pasar? Apa yang kamu lakukan ketika pergi ke tempat-tempat tersebut? Dalam kondisi tersebut, tentu ada yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menjual atau menawarkan dagangannya. Sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang. Jual beli dalam Islam masuk dalam pembahasan muamalah. Dalam bermuamalah, seorang muslim harus memahami prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, muamalah dalam Islam merupakan sebuah hukum dan aturan yang mengatur tata cara yang tepat dan benar menurut syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan dunia. Dengan memahami muamalah,
Maka umat Islam lebih memahami mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari syarat dan rukunnya agar tidak melanggar hukum dan aturan Islam. Setelah mengetahui dan memahami tentang pengertian muamalah, kali ini akan disebutkan macam-macam muamalah di dalam perekonomian Islam yang sudah sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Macam-macam muamalah juga sudah termasuk ke dalam ruang lingkup Islam seperti dalam kitab fikih. Macam-macam muamalah antara lain syirkah, jual beli, murabahah, sewa menyewa, hutang piutang, dan akad salam. Muamalah dalam Islam terbebas dari riba. Berbeda dengan muamalah sistem kapitalisme yang hampir dalam setiap transaksinya banyak dijumpai riba. Muamalah dalam Islam mengutamakan kebahagiaan lahir dan batin serta kesejahteraan dunia akhirat. Muamalah dalam sistem kapitalisme mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Riba sendiri memiliki arti tambahan. Maksudnya pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Riba hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dan orang yang memakan riba akan dilaknat oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua itu sama dalam dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Contoh riba yang terjadi di sekitar kita. Syakila meminjam uang sebesar Rp100.000 kepada Hani. Hani mengatakan kepada Syakila untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp120.000. Hani meminta tambahan Rp20.000 karena dia merasa sudah berbaik hati mau meminjamkan uangnya kepada Syakila. Tambahan inilah yang disebut riba. Dalam Islam, ketika ada orang yang meminjam uang atau berhutang, maka hutang yang harus dibayar harus sama dengan jumlah yang dipinjamnya. Tidak boleh ada tambahan ataupun bunga dari hutang tersebut. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan teks tentang muamalah riba. Nah, untuk pertanyaannya, simak dengan baik ya, solih-solihah. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat atau mendengar cerita atau sebuah kejadian tentang orang yang meminjamkan uangnya, kemudian ketika dikembalikan itu harus dilebihkan? Contohnya seperti di teks tadi itu. Seseorang meminjamkan uangnya 100.000 misalnya. Kemudian ketika mengembalikan itu harus ada lebihannya. 120.000 atau 150.000. Nah, pernahkah kalian mendengar atau melihat kejadian tersebut? Nah, pendapat kalian, jika ada teman kalian atau ada orang tua kalian atau saudara kalian yang melakukan hal seperti itu, yaitu meminjamkan uangnya, kemudian dengan syarat ketika mengembalikan itu harus ditambah. Nah, itu menurut
Kalian tuh bagaimana pendapat kalian kalau melihat hal seperti itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ditunggu komentar di YouTube-nya ya. Ustazah ingin melihat jawaban kalian. Demikian materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.